Cerita ini dimulai dari sebuah puri atau rumah seorang bangsawan di Nottingham, Inggris. Saat itu ada seorang pencuri wanita yang sedang memasuki sebuah kandang kuda. Tapi aksi tersebut diketahui oleh seorang pemuda yang bernama Robin Locksley yang merupakan seorang bangsawan pemilik puri tersebut. Perempuan itu menjelaskan bahwa dirinya ingin mencuri seekor kuda untuk tetangganya. Karena kuda tetangganya mati, kuda itu akan digunakan tetangganya untuk membajak kebun dan menghidupi keluarganya. Robin tampaknya jatuh cinta kepada pencuri itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Marian. Robin pun mengizinkan Marian untuk mengambil kudanya. Dan hari-hari mereka pun diwarnai dengan kisah cinta mereka yang romantis. Hingga suatu ketika, Robin mendapatkan surat dari Sheriff Nottingham yang memerintahkannya bergabung ke pasukan perang salib ketiga, yang membuat Robin harus berpisah dengan Marian. Adegan berpindah ke 4 tahun kemudian ketika Robin berperang sebagai pasukan perang salib Inggris yang ada di Arab. Saat itu dia ditugaskan oleh komandannya yang bernama Gisborne untuk menyergap pemanah yang berada di atas menara. Dia pun pergi bersama temannya yang bernama Clayton. Saat dia berhasil membunuh pemanah yang ada di menara, Robin pun kembali ke tempat temannya, tapi temannya tersebut sudah tidak ada. Temannya itu ternyata dibawa oleh tentara Arab. Ketika Robin dan teman-temannya berusaha mengejar, mereka kemudian diserang oleh pasukan Arab. Robin berduel dengan salah satu tentara Arab hingga akhirnya tentara Arab itu dipotong tangannya oleh teman Robin dan membawanya kembali ke camp. Di dalam camp itu, Robin melihat tentara Arab yang tertangkap diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pasukan Inggris. Bahkan ada yang dibunuh secara sadis. Robin mencoba memperingatkan Gisborne karena mereka semua tawanan tidak bersenjata. Tapi Gisborne merasa tindakannya adalah benar. Hingga akhirnya dia akan memenggal seorang tentara yang masih remaja yang ternyata adalah anak dari tentara Arab yang tadi berduel dengan Robin. Tentara itu memohon kepada Gisborne untuk melepaskan anaknya dan berjanji akan memberitahu semua informasi yang dia ketahui. Tapi Gisborne tetap memerintahkan untuk membunuh anak dari tentara Arab itu. Robin yang mengetahui hal itu berusaha untuk mencegahnya tapi gagal. Hingga akhirnya dia dipanah dan dipulangkan ke Inggris. Di saat-saat kritisnya, Robin mengingat kenangannya dengan Marian. Tanpa dia sadari, tentara Arab yang anaknya dibunuh tadi menyelinap ke dalam kapal dan berusaha mengikuti Robin hingga ke Inggris. Ketika sampai di Inggris, Robin kembali ke purinya. Dia mendapati purinya ternyata sudah disita oleh Sheriff Nottingham dan seluruh hartanya juga diambil. Dia berusaha masuk untuk mencari Marian, tapi puri itu nampaknya sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Karena tidak menemukan Marian, Robin kemudian pergi ke gereja untuk menemui temannya yang bernama Tuck dan bertanya tentang Marian. Tuck sendiri kaget dengan kedatangan Robin. Tuck menjelaskan kepada Robin bahwa Sheriff telah mengumumkan kematiannya 2 tahun lalu, mengambil purinya dan mengusir Marian. Sheriff juga membuat mereka semua tak berdaya dan membuat mereka harus pergi ke tambang. Robin pun pergi ke tambang untuk bisa bertemu dengan Marian. Di sana, Robin melihat banyak rakyat yang hidup miskin dan kelaparan. Robin juga akhirnya bisa melihat Marian, tapi Marian nampaknya sudah bahagia dengan lelaki yang bernama Will. Robin kemudian pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping dan merasa putus asa. Kemudian, tentara Arab yang mengikuti Robin datang menemui Robin dan memintanya berbuat sesuatu untuk menghentikan perang. Tentara Arab itu yakin Robin adalah orang yang tepat untuk melakukan semua ini. Sejak dia melihat bagaimana Robin berusaha mencegah saat anaknya dibunuh walaupun gagal.
Adegan berpindah ke Sheriff Nottingham yang sedang memberikan pidato sekaligus menyebarkan propaganda. Dengan dalih untuk membiayai perang salib yang terjadi di Arab, dia memeras rakyatnya untuk membayar pajak yang jumlahnya sangat besar. Rakyat di sana termasuk Will dan Marian berusaha memprotes kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sheriff. Kemudian, para bangsawan diminta untuk melakukan pemilihan suara. Tuck yang merupakan teman Robin dan juga seorang pendeta meminta untuk menunda pemilihan suara karena suara Robin Locksley juga harus dihitung karena dia masih hidup. Semua orang termasuk Sheriff dan Marian nampak terkejut mengetahui bahwa Robin masih hidup. Robin yang menyaksikan itu merasa kesal karena Sheriff telah menindas rakyatnya sendiri. Robin pun berencana ingin menggulingkannya, tapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Tentara Arab itu menjelaskan bahwa Sheriff bisa berkuasa karena dia memiliki uang yang dia rampas dari rakyatnya untuk membiayai perang salib. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk mencuri uang yang akan digunakan untuk membiayai peperangan itu. Kemudian mereka pun saling berkenalan. Tentara Arab itu bernama Yahya bin Umar, tapi karena Robin kesulitan menyebutkan namanya, maka dia mengizinkan Robin untuk memanggilnya John. Yahya bin Umar. Yahya, which is John, son of Umar. John it is. Kemudian mereka pun merencanakan sesuatu yang akan mereka lakukan di puri Robin. Tiba-tiba Marian datang untuk menemui Robin, tapi John melarang Robin untuk menemuinya. Karena sesuatu yang akan mereka lakukan sangatlah berbahaya. Jika sampai mereka tertangkap, maka mereka semua akan dibunuh termasuk Marian. Mereka pun melakukan latihan dengan sangat keras. Robin terus berlatih untuk mengasah kemampuannya. John juga memberitahu Robin kalau Robin juga harus menemui Sheriff seperti layaknya seorang bangsawan yang akan menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan perang. Robin harus berpura-pura baik kepada Sheriff agar bisa mengetahui semua rencananya dan dalang dibalik semua ini. Mereka pun memutuskan untuk beraksi mencuri uang yang telah dikumpulkan dari pembayaran pajak rakyat Nottingham yang diambil secara paksa. Robin yang saat itu menggunakan topeng dengan mudah melumpuhkan para penjaga dan mengambil uangnya. Keesokan harinya, Robin datang menemui Sheriff yang nampak terkejut dengan kehadirannya. Robin memberikan sejumlah uang kepada Sheriff dan berpura-pura setuju dengan kebijakannya. Bahkan saat di gereja, Robin membuat malu semua bangsawan lain dengan kedermawaannya untuk mencari perhatian Sheriff. Saat itu, Marian juga menghampiri Robin, tapi John memanggil Robin dan tetap menjauhi Marian. Lord Locksley. Mereka pun beraksi kembali dengan merampok uang milik Sheriff. Kali ini dia memberikan uang itu untuk Marian. See along? Make it 20. Sheriff yang mendapat laporan bahwa uangnya telah dirampok mulai merasa kesal. Robin pun merampok lagi dan kali ini uangnya dia bagikan kepada rakyat miskin dan mulai memperoleh perhatian dari rakyat. Di satu sisi, Robin juga harus berpura-pura bersikap baik di hadapan Sheriff untuk memperlancar rencananya. Dan sepertinya Sheriff sudah mulai mempercayai Robin. Saat Robin keluar, Will mencoba untuk menghampiri Robin. Robin tahu Will juga berusaha untuk membela hak rakyat, tapi Will ternyata tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh sang pencuri, atau yang biasa dipanggil Hood. Oleh karena itu, Robin mempunyai rencana untuk merampok Dewan Keuangan di mana semua harta Sheriff Nottingham disimpan di situ. Dengan maksud agar dia mendapat perhatian dari kardinal dan masyarakat luas. Walaupun dia menyadari bahwa itu adalah target yang tidak mudah. Hari berikutnya, Robin dan John mulai menjalankan aksi mereka. Mereka berhasil mengelabui penjaga sehingga Robin bisa masuk ke tempat itu. Tapi sial, aksi Robin berhasil diketahui dan Robin berusaha untuk kabur dari tempat itu.
Robin berusaha melawan semua penjaga yang akan menangkapnya, hingga akhirnya dia berhasil melompat ke kereta yang dikendarai oleh John, dan kemudian kabur. Walaupun mereka tidak mendapatkan sepeser pun uang dari aksi kali ini, tapi mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari rakyat yang tidak suka dengan kepemimpinan sheriff. Sheriff mendapat teguran dari pimpinannya yang ada di gereja. Dia juga diberitahu bahwa aksi pencurian uang ini sudah menarik perhatian kardinal yang akan datang langsung dari Roma. Ternyata, sheriff juga sudah memanggil pasukan khusus untuk menangkap Hood. Dia adalah Komandan Gisborne yang merupakan teman seperjuangan Robin saat menjadi pasukan perang salib. John sangat bersemangat mengetahui kardinal akan datang dari Roma karena ulah mereka. Dia meminta kepada Robin untuk bisa mendengarkan apa yang dikatakan kardinal kepada sheriff. Di satu sisi, Marian dan Tuck juga mempunyai rencana tersendiri untuk bisa masuk ke istana. Acara pesta mewah untuk menyambut kedatangan kardinal pun tiba. Acara itu dihadiri para bangsawan dan tentu saja Robin. Robin sempat terkejut karena di sana ada Gisborne yang ditugaskan untuk menangkap Hood. Tapi Robin tetap bersikap ramah kepada Gisborne dan berusaha menutupi jati dirinya. Enjoy the party. Di acara itu, Robin juga bertemu dengan Marian dan Tuck yang mencuri kunci dari Pembroke. Kunci itu digunakan Marian untuk mencari berkas-berkas tentang uang yang selama ini dikirim oleh sheriff dengan alasan mendanai perang salib. Saat sheriff dan kardinal masuk ke dalam sebuah ruangan tertutup, Robin mencoba mengikutinya, tapi dia tidak bisa masuk. Akhirnya, dia menemukan cara untuk bisa masuk ke ruangan itu dengan menjadikan Tuck sebagai kambing hitam karena telah mencuri kunci Pembroke. Tapi tanpa disangka, kardinal justru memerintahkan untuk membunuh Tuck. Tapi Robin berhasil mencegahnya. Robin berpendapat hukuman mati terlalu ringan untuknya. Dia menyarankan untuk mencabut status Tuck sebagai pendeta dan mengusirnya dari gereja. You can't. Your Grace, please. Oh, I can. Hingga akhirnya, Robin mendapat kepercayaan penuh dari sheriff dan kardinal. Di sana, Robin mengetahui bahwa uang yang selama ini dikumpulkan ternyata dikirim untuk pihak musuh supaya bisa mengalahkan pasukan Inggris. Dengan begitu, sheriff dan kardinal bisa dengan cepat mengambil alih kekuasaan Inggris. Sheriff juga berencana mengirimkan pasukan ke tambang untuk merampas seluruh harta rakyat yang akan dipakai untuk dikirim ke Arab secepatnya. Dan malam itu juga, sheriff mengirimkan seluruh pasukannya ke tambang untuk merampas harta milik rakyat dan membakar rumahnya. Robin dan John juga datang ke sana untuk melawan pasukan sheriff yang jumlahnya sangat banyak. Melihat pasukan sheriff menangkap Marian, Robin dan John berusaha menyelamatkannya. Dan mereka pun terus dikejar oleh pasukan sheriff yang dipimpin oleh Gisborne. Di situ, Marian juga akhirnya mengetahui bahwa Hood adalah Robin. John, keep it steady! Rob! How did you know it was me? Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup panjang, John akhirnya tertangkap demi melindungi Robin dan Marian. Finish it. No, John, wait! Saat itu, Robin merasa putus asa karena merasa tidak ada harapan lagi. Tapi Marian meyakinkan bahwa perbuatan Robin sudah membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan sheriff. Sheriff memaksa John untuk memberitahu siapa Hood sebenarnya. Dia juga mengingatkan tentang kematian anak John yang mati dipenggal untuk menjatuhkan mental John. Hal itu membuat John sangat marah. Dia juga mengancam sheriff bahwa dia akan segera membunuhnya.
Setelah kejadian di tambang semalam, Will meminta seluruh rakyat untuk mengikutinya pergi dari tempat itu. Tapi sebagian rakyat menolak dan bertekad akan melawan jika pasukan sheriff datang kembali. Will meyakinkan seluruh rakyat bahwa mereka tidak akan pernah menang melawan pasukan sheriff. Hingga akhirnya Robin datang dan menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Robin memberitahukan kepada rakyat bahwa sheriff dan kardinal bekerja sama untuk menjatuhkan pasukan Inggris agar mereka bisa menguasai Inggris. Dia mengajak seluruh rakyat untuk bersatu melawan kekejaman rezim sheriff Nottingham. Tak lupa dia juga mengajak Will untuk bergabung bersamanya. Robin, Marian, Will, dan Tug mulai menyusun rencana untuk menghentikan pengiriman uang yang akan dilakukan oleh sheriff ke Arab. Mereka pun melibatkan seluruh rakyat untuk melancarkan aksi penyerangan terhadap rombongan sheriff itu. Dan hari pengiriman uang itu pun tiba. Rombongan sheriff dijaga ketat oleh seluruh pasukan. Di satu sisi, John juga akhirnya bisa meloloskan diri dari tahanan. Semua rakyat yang dipimpin oleh Will tampak bersiap-siap untuk menyerang rombongan sheriff. Sementara itu, Robin, Marian, dan yang lainnya bertugas untuk mengambil uang yang ada di dalam kereta. Sheriff pun berusaha menghentikan mereka dan berhasil melukai Robin. Saat akan mencabut panah yang menancap di dada Robin, Marian mencium Robin untuk mengalihkan perhatiannya dan hal itu ternyata dilihat oleh Will yang membuatnya patah hati. Gisborne berhasil masuk dan berusaha menyerang Robin, tapi Robin berhasil mengalahkannya. Robin dan Marian memutuskan kembali untuk mencari Will. Di sana, Robin tidak tega melihat penderitaan rakyat yang dipukuli oleh pasukan sheriff. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan diri agar pertumpahan darah ini bisa dihentikan. Stop! The man you're hunting for is me! No more hiding! And it's sacrificing myself! Robin yang tertangkap oleh sheriff mengetahui bahwa salah satu penjaga yang menangkapnya adalah John dengan melihat tangan kiri John yang putus. John langsung menyerang seluruh penjaga dan membunuh sheriff. Setelah itu, mereka pergi ke hutan untuk menemui Marian dan yang lainnya yang membawa hasil rampasan mereka. Dan di akhir film, Will diangkat oleh kardinal sebagai sheriff dan berjanji akan menangkap Robin Hood secepatnya. And this has only one ending. Sheriff.